Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Bombastis di channel YouTube Dusun Kelanceng, channel yang membahas tentang budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan terus semangat untuk budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Oke teman-teman, di hari yang cerah ini, pagi yang cerah ya, di musim penghujan, jarang-jarang kita mendapati pagi yang cerah, biasanya turun hujan ya. Saya ingin membagikan pengalaman ataupun informasi berkaitan kotak lebah trigona ya. Sebagaimana kita tahu kalau kotak ataupun orang juga biasa menyebutnya dengan stup itu sangat penting dalam proses budidaya. Kalau kami menggunakan stup bertingkat atau kotak bertingkat, tujuannya dulu pernah kami singgung yaitu agar antara ratu, telur dan madu ataupun polon itu terpisah. Jadi ketika kita panen, kita mudah dalam melakukan panen. Lalu ketika kita panen, ada resiko madu pecah, dia tidak mengenai telur-telur lebah ya. Kalau telur-telurnya itu terkena madu, konon katanya telurnya tidak menetas. Terus kalau lebahnya kena madu, otomatis kalau madunya terlalu banyak yang pecah, nanti dia bisa mati juga karena tenggelam di situ. Tapi kayaknya nggak sampai tenggelam deh. Tapi katanya juga kalau terkena madu jadi stres gitu. Ada yang bilang seperti itu. Nah, tentunya selama kita panen kita ingin menghindari resiko-resiko itu. Makanya kita menggunakan kotak bertingkat ya. Jadi aktivitas lebah itu di kotak bawah, di hive-nya, dan aktivitas untuk mereka membuat kantong madu ataupun kantong polen di kotak topping atau di kotak yang atas. Nah, buat teman-teman yang pakai kotak bertingkat, kotak biasa, monggo. Nah, itu selera teman-teman semua. Nah, hari ini kita tidak mau membahas apa itu kotak bertingkat, apa itu kotak biasa, tidak. Tapi saya ingin membahas ataupun membagikan informasi tentang stup ataupun kotak yang pernah kita gunakan untuk budidaya dan ternyata lebahnya mati ya, ataupun pergi. Tapi kebanyakan kayaknya mati deh, bukan karena pergi. Matinya itu bisa karena koloninya menyusut ya, biasanya seperti itu, ataupun karena diserang hama, semut misalnya. Nah, kita akan membahas apakah kotak bekas budidaya ini masih bisa digunakan. Jawabannya berdasarkan pengalaman saya adalah masih bisa digunakan. Karena beberapa kotak saya ini adalah kotak-kotak bekas ya, yang pernah digunakan di teman saya saat budidaya. Saya karena dia sudah tidak pakai, saya ambil. Ada ayam ya. Saya ambil kotaknya, saya lakukan treatment dan saya gunakan lagi untuk budidaya. Hasilnya lebah-lebahnya tetap nyaman untuk tinggal di sana ya. Yang penting kita tempatkan di tempat yang sejuk, tidak kena sinar matahari seharian gitu kan. Tidak ada hamanya, kita antisipasi hamanya. Nah, bagaimana caranya kotak bekas ini untuk bisa digunakan kembali ya, di reuse ya namanya, di reuse agar bisa digunakan kembali untuk budidaya lebah trigona. Nah, ini treatment yang saya lakukan selama saya budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Seperti apa? Simak video ini sampai selesai. Oke, ini adalah kotak bertingkat, tepatnya ini adalah toppingnya. Hive-nya di mana? Hive-nya ini saya duduki ya, kuat sekali. Ini kotak bertingkat untuk Levi, Dress Cherry ataupun juga Sarawakensis. Ini bekas ya, saya dikasih sama teman bekas. Terus kemarin sempat saya gunakan untuk budidaya jenis Dress Cherry, tapi ternyata koloninya menyusut drastis sekali. Saya nggak tahu juga, karena Dress Cherry itu saya dapatkan dari luar Purworejo ya. Mungkin juga adaptasinya berpengaruh atau yang lain. Karena di kotak bekas yang lain tidak masalah, hanya di kotak ini saja. Terus akhirnya apa? Saya mau isi lagi dengan koloni lebah jenis Levisep ya, makanya saya kali ini akan melakukan treatment ya. Treatment apa yang dilakukan? Kalau saya simpel saja, saya kotak di dalam ini saya bakar menggunakan torch seperti ini. Teman-teman bisa membeli di online shop banyak ya. Terus kasih gas seperti ini. Kita bakar, terutama yang banyak propolisnya ini. Kita ambili propolisnya, kita buang. Ini sudah sebagian saya buang di sana. Nah, sama di yang jamur-jamur. Nah, biasanya kita panaskan dengan api agar jamurnya hilang. Nah,
Saya seperti itu ya. Gampang sekali, teman-teman bisa mempraktekannya. Nah, kalau teman-teman punya kotak-kotak bekas, jangan dibuang ya, digunakan kembali masih bisa. Ini saya akan contohkan bagaimana caranya, cara simpelnya ya. Ini sudah tidak otomatis, kita tinggal bakar-bakar saja. Ini nanti kita buang nih propolisnya. Ini kalau kebanyakan, nggak takutnya malah jamur. Kalau propolisnya bagus, kita bisa gunakan untuk nanti ditaruh di dekat-dekat lebah, nanti diambil lagi. Alhamdulillah. Nah ini, karena propolis yang terbakar, konon katanya ini propolis yang jelek teman-teman ya. Jadi ini kita ambil. Nah, kalau sudah dibakar dia akan seperti ini teman-teman. Lebih apa namanya? Lebih lembek ya. Kalau nggak dibakar dia keras. Treasure ini termasuk yang propolisnya itu banyak dan tebal, makanya ini bekasnya treasure seperti ini. Ada polen juga. Sangat mudah untuk dilakukan teman-teman. Teman-teman bisa melakukannya di rumah. Saya yakin, asalkan punya alatnya tadi, kita gunakan di torch namanya, di sembur api. Lalu kita bersihkan seperti ini. Oke, itu informasi yang saya bisa bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya atau seputar budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona, silahkan bisa komen di kolom komentar. Ataupun ada yang mau membeli koloni lebah, membeli setupnya, membeli madunya, teman-teman juga bisa hubungi WhatsApp ya. Nomornya sudah tertera di deskripsi, lengkap dengan alamat saya. Silahkan buat teman-teman yang bertanya-tanya tentang lebah, bisa hubungi di WhatsApp. Nomornya ada di deskripsi, tinggal klik saja langsung nge-link ke WA saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.